Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal getaran Asesmen 1 bagian yang A, Fisika SMA kelas 11 semester 2, Kurikulum Merdeka. Baik, kita bahas Asesmen 1. A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Sebuah bandul bergerak harmonik dengan amplitudo A dan periode T. Saat diayunkan, kecepatan bandul bernilai 3/5 kecepatan maksimumnya. Nilai simpangan bandul saat kondisi tersebut adalah berapa ya? Baik, kita jawab ya. Diketahui apa? Amplitudo, periode, terus apa lagi itu? Kecepatan bandul V-nya sama dengan 3/5 kecepatan maksimum. Ya. Oke ya. Konsep dasar ya, nggak boleh lupa ini konsep dasarnya ya. Untuk simpangan rumusnya Y sama dengan A dikalikan sinus ini omega dikalikan T ya. Nah, ini berarti kecepatan sama dengan kan turunan ini ya. Nah, turunannya sinus apa? Kan kosinus omega T terus dikalikan turunannya ini omega T ya, omega terus dikalikan ini ya. Nah, ini dimana ini maksimum ya. Ini kalau maksimum berarti segini sama dengan berapa? Segini ini. Kalau supaya maksimum harga kos ini sama dengan 1. Berarti kita tulis P maksimumnya sama dengan A dikalikan omega ya. Nah, ini ada hubungan ya, kecepatan sama amplitudo ya. Baik ya. Kita lihat di sini. Nah, kita buat segitiga ya. Segitiga siku-siku. Ini katakanlah nih omega T ya. Nah, di sini, nah ini ya, di sini kita tulis saja ini ya. Y sama dengan kan A sinus omega T. Berarti sinus omega T kan sama dengan Y dibagi A. Y itu berarti ini depannya ini ya. Berarti A ini adalah sisi miring A ya. Pakai Pythagoras maka ini bisa dicari ya. Berarti akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Berarti persamaan ini bisa kita tulis ya. Nah, kita tulis kembali ini ya. Berarti V sama dengan kan A dikalikan omega kosinus omega T. Cos omega T bisa kita cari sini ya. Kosinus omega T kan sama kan samping per miring ya. Nah, miringnya ini kan A. Sampingnya kan ini akar A kuadrat min Y kuadrat ya. Seperti ini. Ini kita ganti ya. Berarti V kecepatan sama dengan A dikalikan omega. Ini kita ganti ini ya. Nah, ini akar ya. A kuadrat min Y kuadrat per A ya. A-nya kita coret. Nah, sehingga menjadi rumus ya. Nah, rumusnya seperti ini. V sama dengan omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat. Selanjutnya ya. Nah, ini kita ganti ya. V-nya kita ganti ya. Nah, V-nya kita ganti ini. Berapa tuh? 3/5 V mak sama dengan omega dikalikan akar A kuadrat min Y kuadrat ya. Vmax-nya kan ini ya. Nah, kita ganti. Jadi 3/5 dikalikan A dikalikan omega sama dengan omega dikalikan A kuadrat min Y kuadrat. Seperti ini ya. Kedua ruas kita bagi omega. Nah, seperti ini ya. Nah, sampingnya saja ya. Ini. Jadi menjadi berapa itu? 3/5 A sama dengan akar ya.
A kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Nah, kita hindari akar ya. Nah, kedua ruas kita kuadratkan. Gunanya apa? Untuk menghilangkan akar ya. Sehingga kita tulis berapa nih? Berarti 9/25. Ini A kuadrat, ini sama dengan akarnya hilang ya. A kuadrat min Y kuadrat ya. Dari sini Y kan bisa dicari pindah ruas ya. Y sama dengan ini A kuadrat dikurangi 9/25 A kuadrat. Kita samakan penyebutnya ya. 25, ini 25, ini min 9 ya. Min 9 ini A kuadrat. Kita tulis berapa? Sama dengan 16 ya. 16 ini Y kuadrat sorry ya. Nah, 16/25 A kuadrat ya. Nah, yang dicarikan berarti Y ya, tinggal akar aja ya. Akar dari ini 16/25 A kuadrat. Nah, jadi berapa? Keluar ini ya, berarti 4/5 A ya. Seperti ini jawabannya ya. Jadi 4/5 A. Baik, kita lihat jawabannya ya. 4/5 A. Nah, yang B ya. Cukup sederhana ini ya. Nomor 2. Pegas disimpangkan dengan amplitudo A sehingga mengalami percepatan sebesar minus 3/13 A. Jika kecepatan getaran pegas 5/13 kecepatan maksimal, besar kecepatan sudut getaran pegas adalah berapa ya? Ini pilihannya. Baik ya, kita jawab ya. Nah, konsep dasar simpangan Y sama dengan A sinus omega T. Berarti kecepatan turunan ini ya. Nah, V sama dengan A dikalikan omega cos omega T. Berarti A sendiri kan sama dengan turunan ini ya, dV/dt. Nah, berarti turunannya apa? Berarti kan minus. Minus ini sinus omega T, ini A dikalikan omega kuadrat. Turunannya ini kan omega ya lah. Nah, omega kali omega berarti omega kuadrat. Persamaan percepatan ini ya, bisa kita tulis seperti ini ya. Ini minus, ini omega kuadrat, ini A, ini sinus omega T ya. Ini sendiri kan A sinus omega T kan sama dengan simpangan. Berarti kita tulis A sama dengan minus omega. Ini kita ganti apa? Simpangan. Seperti ini. Selanjutnya percepatan kita ganti ini ya. Nah, berapa itu? Minus 3/13 A sama dengan minus omega kuadrat dikalikan simpangan Y ya. Berarti omeganya bisa dicari ya di sini ya. Maka omega kuadrat ini apa? Ini per Y. Ini 3/13 A seperti ini ya. Nah, sampingnya saja ya. Kita tahu ya rumus ya, hubung kecepatan sama omega seperti ini ya. V sama dengan omega dikalikan ini ya. Soal nomor 1 tadi ya. Nah, ini sudah dibuktikan ini ya. A kuadrat min ini Y kuadrat seperti ini ya. Nah, di sini V-nya kita ganti ya. Nah, berapa ini ya? Kecepatan pegas 5/13 dikalikan kecepatan maksimal. Berarti kita ganti 5/13. Ini dikalikan V max. Ini kita agak omega, ini akar, ini A kuadrat, ini min Y kuadrat. V max-nya, nah kita persamaan kecepatan ya, nah, supaya maksimum, berarti ini sama dengan berapa ini? Sama dengan 1, berarti V max-nya sama dengan A dikalikan omega ya. Berarti kita tulis, ini 5/13 dikalikan, apa ini? V max-nya ini ya. A dikalikan omega seperti ini.
udah kita tulis saja, kita coret ya. Kedua ruas kita bagi dengan omega ya. Kita tulis ya, berarti 5/13 ini A sama dengan ini akar A kuadrat min Y kuadrat ya. Hindari akar ya, supaya akarnya hilang. Kedua ruas diapakan? Dikuadratkan seperti ini, sehingga diperoleh berarti 25. Ini kan 169 ini ya. Ini A kuadrat, ini A kuadrat min Y kuadrat ya. Dari sini ya, nah, Y-nya bisa dicari ya. Y sama dengan A kuadrat dikurangi 25/169 A kuadrat ya. Jadi ini Y kuadrat, sorry ya. Berarti Y kuadrat kita samakan ya. Berarti berapa itu? Sama dengan 144/169 ini A kuadrat ya. Dari sini ya, sini aja ya, nah, biar cukup wis. Dari sini Y, nah, akar ini berapa? Berarti kan 12/13 ya. 12/13 A ya. Sedangkan yang dicari kan besar kecepatan sudut ya. Nah, udah kembali ke sini ya. Kecepatan sudut ini kan ini. Maka omega kuadrat sama dengan 3/13 A ya. Dibagi simpangannya. Simpangannya ini ya, kita balik aja ya. Berarti ini 13/12 A ya. Sudah, ini kan kita corek ini. Ini corek, ini corek ya. Berarti kan sama dengan 3/12 kan 1/4 ya. 1/4. Maka omega ya tinggal ngakar aja kan ya. Akar 1/4. Akar 1/4 berapa? Kan sama dengan setengah. Satuannya apa? Radian per sekon ya. Dipilihannya dalam bentuk desimal ya. Setengah kan jadi 0,5 rad per sekon ya. Seperti ini jawabannya ya. 0,5. Baik, kita lihat jawabannya. 0,5. Ya, ini ya, yang B ya. Oke ya, kalau suka dan bermanfaat video ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Tanya-tanya bisa via WA ya, dipoto aja nanti kita bahas. Nomornya ada di kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Benda bergetar harmonik dengan persamaan simpangan seperti ini ya. Dengan Y dalam senti, T dalam sekon. Kecepatan getaran pada saat T sama dengan 4 sekon adalah yang mana ya? Baik ya, kita jawab aja persamaan simpangannya ini ya. Kita tulis Y sama dengan 5. Ini sinus, ini setengah, ini V dikalikan T ya. Nah, baik ya. Ini kecepatan ya. Nah, berarti kan turunan dari simpangan kan berarti dy per dt itu kan sama dengan kecepatan ya. Kecepatan merupakan fungsi dari waktu ya. Berarti turunannya ini kan cos ini ya. Cos ini setengah V, ini T, ini 5. Nah, di 5 turunannya ini kan setengah V. Kita sederhanakan ya. Berarti V fungsi dari T sama dengan ini 5/2. Ini dikalikan V, ini kosinus setengah V kalikan T ya. Yang ditanyakan apa? Kecepatan getar. Kecepatan getaran saat T sama dengan 4 ya. Kita ganti aja ini 4 ya. Jadi kan 5/2 ini V, ini kosinus, ini V/2 dikalikan T-nya 4 ya. Ya sudah, seperti ini aja ya. Kosinus berarti ini 2V ya. Kita tahu kosinus 2V ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Sehingga bisa kita tulis ya. Berarti ini
5/2 dikalikan V dikalikan 1 sama dengan kan 2,5 ya, karena jawabannya desimal ya, 2,5 V. Satuannya apa? Sentimeter per sekon ya. Oke ya. Kalau masih bingung ya bisa tanya-tanya di sini ya. Nah, di foto aja nanti kita bahas ya. Oke ya. Kita lihat jawabannya 2,5 V cm per sekon ya. Jawabannya yang A ya. 2,5. Nomor 4. Pegas yang digantungi beban bermassa bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 1 Hz dan amplitudo 10 cm. Kecepatan getaran pegas saat simpangannya 5/3 cm sebesar berapa ya? Baik ya, kita jawab. Di sini frekuensinya sama dengan 1. Terus amplitudonya sama dengan 10 cm. Terus ini kecepatan ya. Nah, berarti kecepatannya ditanyakan ya. Nah, ini berapa ini? Saat simpangannya 5/3 cm ya. Nah, ini berapa ya? Baik ya. Ini ada hubungan ya. Rumusnya nggak boleh lupa ya. Tadi sudah ya. Nah, berarti V kan sama dengan omega. Sudah kita buktikan tadi ya. Di nomor 1 nggak salah. Ini simpangan seperti ini ya. Nah, di sini ini kan ada Y ya, Y kuadrat ini kan Y. Nah, kedua ruas kita kuadratkan aja nih, kuadratkan, ini kuadratkan ya. Nah, berarti Y kan sama dengan 25 ini Y kuadrat ya. 25 dikalikan 3 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 75 cm seperti ini. Sudah kita masukkan saja ya. Berarti V omeganya kan sama dengan ini ya. Omega itu kan sama dengan 2V per T. T kan seperti F ya. Sama dengan 2V dikalikan frekuensi ya. Kita ganti 2V dikalikan F akar ya. A-nya kan ini 10. Kuadratkan berarti kan 100. Dikurangi Y kuadrat kan ini 75. Sudah seperti ini ya. Tinggal masukkan saja 2V. Frekuensinya 1. Ini akar 25. Berarti kan 2V dikalikan 5 ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 10 ya. Sama dengan 10V. Satuannya apa? Sentimeter per sekon ya. Seperti ini jawabannya ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya ini ya. Yang B. Cukup sederhana ini ya. Nomor 5. Benda bermassa 8 gram digetarkan menurut persamaan simpangan seperti ini. Y dalam senti, T dalam sekon. Energi kinetik saat T sama dengan 2 sekon sebesar berapa Joule? Baik ya. Yang ditanyakan kan energi kinetik ya. Jadi kan EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat ya. Nah, ini kita cari dari simpangan ya. Dari sini ya. Y kan sama dengan ini ya. 0,4 sinus. Ini 3/2V dikalikan T ya. Ini aja kita kurung aja ya. Setelah itu kita turunkan, berarti kan turunan dy per dt itu sama dengan kecepatan V fungsi dari T ya. Berarti kan 0,4 ya, dikalikan ini ya, dikalikan 3/2V. Turunnya sinus kan kosinus ya. Kosinus 3/2V dikalikan T ya. Nah, sudah. Ini T-nya kita ganti berapa? 2. Ini kita buat pecahan ya. 4/10. Ini 3/2. Ada V-nya ini ya. Kosinus ini 3V/2 dikalikan 2. Udah kita coret aja ini ya. Ini 1, ini 2. Berarti V ini 2,
sama dengan kan 6 per 10. Ini dikalikan V, ini cos min 3V itu kan sama dengan minus 1. Ya. Ini kita buat eksponennya, jadi 6 minus ya. Minus 6 dikalikan 10 pangkat min 1V. Ini satuannya masih apa? Sentimeter per second. Kita rubah ya. Kita rubah dalam meter per second. Jadi berapa? Minus 6 dikalikan 10 pangkat min 3V ya. Satuannya meter per second. Selanjutnya kita ganti ini ya. Sudah seperti ini aja ya. Setengah. Ini M-nya kita buat kilo. Berarti 8 dikalikan 10 pangkat min 3. Ini kita kuadratkan aja ya. Berarti min 6 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ada V-nya ya. Nanti satuannya udah joule ini ya. Udah seperti ini aja ya. Ini kan 4 ya. Kita tulis saja nih. Ini kan 4 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ini kita kuadratkan, berarti kan ini berapa? Ini kan positif kan ya. Berarti 36 dikalikan 10 pangkat min 6. Ini ada V kuadrat. Udah seperti ini aja wis. Ini kali ini kan 144 ya. 144 dikalikan ini berarti tampaknya dijumlah ya. 10 pangkat min 9. Ini V kuadrat. Satuannya sudah joule ya. Kita sederhanakan dalam bentuk apa? Notasi ilmiah ya. Bilangan bentuk baku ya. Berarti pindah ke sini kan ya. Berarti 1,44 dikalikan berapa ini? 10 pangkat min 2 ya. Positif 2 ya di sini ya. Positif 2 ini 10 pangkat min 9. Ini V kuadrat ya. Sudah, kita sederhanakan lagi aja. Sepuluh pangkat minus 7 ya. Ada V-nya ya. Joule ya. Seperti ini ya. Oke ya. Kalau masih bingung ya sini aja ya. Tanya-tanya via WA ya. Di foto aja nanti kita bahas. Baik, kita lihat jawabannya. 1,44 10 pangkat min 7V Joule. Ya, yang D ya. Jangan lupa kalau suka dan bermanfaat ya subscribe.